Baik, untuk hari ini kita baca surah Al-Baqarah 183 sampai 188 ya. 183, 188. Nanti ada satu tentang puasa, karena ini sebagai semangat kita untuk mempersiapkan, menguatkan lagi, mengingatkan kembali tentang puasa Ramadan di dalam Al-Quran. 183, 188. Yang udah hafal bisa murojaah, nggak perlu lihat Qur'annya, karena setiap tahun dianjurkan ya, tidak diwajibkan di taklim ini untuk dihafal, karena ayatnya udah sering ketemu gitu. Ya mudah-mudahan udah terbiasa ya. Al-Baqarah 183 sampai 188 nanti kita baca. Halaman berapa? 28. Halaman 28, yang Quran pojok halaman 28. Yang nggak di pojok berarti nggak 28. Nanti agenda kita setelah kita tilawah nih surat ini, kemudian kita murojaah surat pendek dari At-Takasur sampai An-Nas ya, baru nanti kita ada tadabbur ya, kajian sedikit ya. Udah siap ya? Ya, yang sudah hafal bisa tutup Qur'annya, karena ini mengulang-ulang ya. Kalau yang belum silahkan sambil nanti dipahami. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أن
أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Udah 188. Yang udah hafal semuanya siapa? 183 sampai 188. Siap, Bu? Saya baca dilanjutin. Iya, saya baca dilanjutin. Baru dahsyat ini. Siap ya? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Diacak juga boleh. Ulang. Yang lain jangan bisik-bisik, biarin ya. Makanya saya bedain nadanya. Ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ulang dulu. Yang saya omongin tadi, iya caranya gitu. Diulang dulu. Silakan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanu kurang. Ulang alimallah. Libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wa antum ulang fal ana bashiruhunna wa batagu ma kataballahu lakum. Ulang. Ini muter-muter lahum. Alimallahu annakum, coba. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wa antum wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi wa la fala
fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi wa la'allahum yattaqun. Ya cukup, barakallahu fiik. Ada yang udah hafal lagi? Enggak. Ya tahun lalunya ini selalu diingetin, dimotivasi untuk dihafal. Ya target kita tahun depan Ramadan ini menghafal surah Yasin. Seberapapun, jangan targetnya 83 ayat ya. Yang udah hafal biar ngelotok. Ya, jadi pakai tuh dalam kegiatan sholat sunnahnya. Jadi nanti kuat hafalannya. Ya. Nah, dengan panjang pendeknya yang benar dan jangan dengan hafalan yang lama. Kalau pernah hafal cara ngafalnya lama, perlu dicek. Ya, dicek dulu. Yang laki-laki dengan Pak Ihsan boleh di sini. Yang ibu-ibu banyak ini yang bacanya udah mulai bagus. Bu Rina paling enggak lah bisa. Cek aja, misalnya saya pengen hafal dari mulai Yasin sampai paling ayat tuh. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu kan satu halaman tuh sampai bawah. Baca dulu situ udah, nah hafalin. Ya, paling minimal nih target. Paling minimal selama Ramadan itu satu halaman depan Quran pojok. Sampai tadi inna nahnu nuhyil mauta, paling enggak sampai situ. Ya. Jangan cuma dihafal tapi pakai dalam sholat ya. Baca. Jadi nanti ngelotok biasa. Ya, suatu saat misalnya ya tahu-tahu ada naudzubillah ya, misalnya ada keluarga yang lagi sakaratul maut, kitab talqin, bacain Yasin, gue nggak mau bacain, kenapa nggak bawa Quran gitu kan? Nah kita langsung ya kan, siapa? Iya yang saya baca, ya baca, ya nikmat ya. Ya. Suatu saat misalnya kita dalam kondisi kurang sehat, sakit, nggak fit, ya kan? Ya, di rumah sakit misalnya timbang segala macam, baca murojaah ayat Quran, ada Yasin di sana kita baca, masya Allah. Ya, salah satunya. Kenapa Yasin? Karena sudah sering didengar, sudah banyak. Ya, masa sering didengar bacanya masih salah-salah terus. Nah, dengan menghafal tuh kita punya istilahnya itu konsekuensinya tanggung jawab untuk memperbaiki bacaan itu. Karena nggak sedikit yang pas Yasinan yang dicari buku Yasin. Kenapa dicari buku Yasin kira-kira tahu nggak? Hah? Karena ada Latinnya. Iya, saya kalau ada orang misalnya meninggal ada baca Yasin, saya pas denger gitu kan, karena biasa ya qadarullah alhamdulillah karena udah setoran, udah baca juga ya. Menikmati. Jadi kalau ada orang yang kurang panjang pendek, kata-katanya salah, itu saya suka nengok gitu kan, refleks aja. Ya, ternyata lagi yang dilihat yang Latinnya, itu nggak sekali dua kali yang begitu ya. Kadang-kadang kan sahibul musibah tuh anaknya pas baca gitu kan, aduh sayang banget ya, kurang menjiwai nantinya. Sebab yang jadi huruf satu pahala itu adalah huruf Arabnya, bukan Latinnya. La aqulu alif lam mim, alif lam sama mim. Ya itu huruf-huruf alifnya, Arabnya. Gitu ya Pak ya. Nah, ini ayat-ayatnya kan sering dibahas. Ramadan ada 4 pekan. 4 pekan itu ada 6 ayat kan. Nah, misalnya dibagi pekan pertama ayat 1 2 dihafalin, diulang-ulang. Ayat kedua itu yang ayat ini nih. Ya sering diulang. Nah, apalagi sekarang nih kan kosong nih. 10 hari lebih ya menjelang Ramadan ya, 2 pekan kurang. Maka dari sekarang tuh dihafalin aja yang tadi itu 1 hari 1 ayat. Saya yakin kutiba alaikumusiyam udah hafal semua. Ya, tutup Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pak Budi. Tutup. Silakan. Ini ayat dari kita kecil kita udah dapetin. Di mana? Di jadwal imsakiyah. Ya, jadwal imsakiyah kan ada tulisannya tuh. Ya ayyuhal biasa dikutip. Kutiba alaikumusiyam, tutup langsung. A'udzubillah. Ini challenge nih, tantangan ya, silakan. A'udzubillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, itu bisa lancar alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu. Tutup Qur'annya. Coba. Ya, saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Silakan. Net. Nah, ini jadi masalah kita. Ayatnya udah sering. Ya, contoh ayat kursi ini di sini banyak nih. Kalau nggak salah ini ada ayat kursinya deh. Ini apa nih? Iya kalau nggak salah, iya kalau nggak salah ini ayat kursi. Cuma jadi pajangan kan. Nah semangatnya itu ini Bu, kalau ada lafaz di rumah sambil dihafalin. Bukan, ini asyhadu alla ilaha illallah. La ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini Allahu Akbar, ini Allah aja. Bukan. Ya. Kalau ini apa nih bacanya nih? Ya. Ya gitu ya. Kenapa? Udah hafal harusnya. Coba Bang Zakaria, nggak hafal kebangetan nih. Silakan Pak Zakaria. 6 ayat ya. Dia langsung ketawa. Satu dulu. Bismillah. Saya sambil minum ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat berikutnya. Satu kalimatnya aja. Enggak gitu. Ayyamam madudah. Paling sampai situ. Nanti ada berikutnya, ayat yang berikutnya itu lanjutannya sama ayat berikutnya, ayat 1985 itu agak lumayan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ini wa 'alal ladzina yutikanahu yuridullahu bikumul yusra, itu jangan ketukar. Kalau orang pernah ngapalin itu pernah merasa tertukar. Tapi lama-lama udah tahu clue-nya, oh begini. Ya. Ini ayat yang harusnya kita udah bisa. Ya, bahkan anak kelas 4 yang saya tahu ya, anak saya itu penghafal ayat itu. Pelajaran tentang Ramadan. Diulang. Nah, ini kan sering. Jadi setiap kalau ada momen-momen ayat itu diulang-ulang. Contoh ya misalnya ya, ini saya terapkan juga. Nah, ketika Ramadan, menjelang Ramadan, ini kemarin saya sholat subuh saya baca ini. Ya, 4 ayat di awal, 1 rakaat di subuh, rakaat berikutnya mulai dari uhillalakum lailatas syiyam sampai selesai. Nanti ketika pas Idul Adha, biasanya tuh momennya tuh 2 bulan lagi, itu baca saya ayat-ayat tentang Nabi Ibrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim, sama ayat-ayat tentang haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Sambil setiap itu kita ketemu hafal. Nanti sambil kita baca terjemahnya. Terjemahnya kurang puas, kita baca tafsirnya. Baru tuh. Jadi ketika pas ayat itu dibaca, langsung tuh setiap tahun tuh ada peningkatan hafalan. Peningkatan pemahaman. Ya, semakin bagus nantinya. Ya, ketika orang membacanya salah, kita bisa membenarkan. Ya. Ketika kurang, kita bisa ngasih komen. Ya, bukan semangatnya belajar buat nyalain orang, bukan. Tapi ketika qadarullah ternyata ada orang yang baca salah, kita bisa kasih tahu. Tadi tuh ayat yang diakhiri dengan tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullah, itu banyak ayatnya. Kalau baru satu ini bisa jadi kita kuat. Tapi nanti kalau ada ayat-ayat yang hampir sama, nah udah mulai ini yang mana duluan nih? Ya banyak ya, kayak ta'malun, wa atau fa atau wa itu. Baik ya. Banyak banget sih pengen Ramadan tugasnya. Gini Bapak dan Ibu, Ramadan kalau kita nggak rencanain, maka akan lewat saja begitu saja. Tapi kalau kita punya rencana, kita akan merasa rugi. Ya Allah, target saya belum tercapai gitu.
Dan komunikasikan suami istri itu enak, punya target ya. Sebagaimana biasa saya juga di rumah itu punya target ya, saya berapa kali hatam, istri berapa, anak-anak berapa kali hatam, itu dari segi bacaan. Dari segi hafalan juga gitu, ayat mana yang ingin dimurojaah full ya, apalagi kita banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah yang kalau kita baca tuh Masya Allah itu menguatkan terus ya, jadi gitu. Nah berikutnya adalah untuk kepentingan sholat taraweh kita ya, kita akan murojaah dari At-Takasur. Tutup dulu Qur'annya, tutup Qur'an, semuanya tutup Qur'an ya. Kita pengen, ini namanya pretest. Pretest tuh nggak ada persiapan, cuman kita mau tes. Tutup Qur'annya ya, baik ya, nggak perlu ngelihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling mudah, kita akan mengurutkan nama surat dari At-Takasur sampai An-Nas. Nggak boleh bisik-bisik, kalau nggak bisa bilang pas ya. Saya dulu ya, sampai dari At-Takasur sampai An-Nas. Saya dulu At-Takasur, berikutnya Pak, surat apa? Surat apa ya? Neng dong, surat apa Pak? Ya, saya At-Takasur. Berikutnya surat apa? Wal Asr, bagus. Lanjutnya, bagus, lanjut. Al-Fil, pas. 1, 2, 3, lanjut. 1, hah? Wow, lompat, lanjut. Oh, udah tadi. Lanjut Bu, pas. Lanjut. Oh bukan, lanjut tuh. Lanjut, jangan diskusi Dek. Halo Kak. Lanjut Bu Kristina. Lanjut Bu. Lanjut. Oke, salah. Saya Quraisy. Lanjut. Yang lain diam dulu. Jangan diskusi. Lanjut. Al-Ma'un. Lanjut. Inna ataina, namanya apa? Apa nama? Al-Kausar. Al-Kafirun. Pas lagi ente. An-Nasr. Pas Bu. Lanjut. Pas. Blank ya Bu Ani. Lanjut. Al-Lahab Bu. Pas. Ini nggak hafal, awas nih. Tuh 2, 3. Al-Ikhlas. Bu Kristina. Al-Falaq. An-Nas, susah nggak bisa. Oke, hitungan ke-30 dibuka Qur'annya, dihafalkan urutannya. Ini tujuannya kalau nanti sholat bacaannya biar berurut ya, nggak lompat-lompat. Hitungan ke-30 dari At-Takasur sampai An-Nas. Kalau bisa Quran tuh jangan ganti-ganti, jadi nanti kebayang halamannya ya. Jadi At-Takasur tuh ada sebelah kiri paling bawah, nanti dibalik surat Al-Asr. Nah, kalau ngapalinnya pakai indeks gini, ini nggak kebayang biasanya ya, lompat-lompat. Tapi kalau kebayangnya kayak orang tilawah, ini At-Takasur, balik ini Al-Asr, Al-Humazah, sini Al-Fil, sebelah kirinya Quraisy, Al-Ma'un, ininya ada Al-Kausar, balik lagi Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, sebelah kirinya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Jadi semua suratnya itu setelah mulai Al-Asr itu 3, 12 ya. 1, 2, 3, 4, 12 tambah 1 berarti 13 surat. Siap? Duh. Udah, saya hitung sampai 30. Nanti kita tutup lagi Qur'annya. Nggak boleh ada yang pas. Nah, iya loh. Ngajinya sekarang penutupan, bukannya makan-makan, dia suruh ngapalin. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 30 ya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Barakallahu fiik. Masyaallah. Sekarang tutup lagi Qur'annya. Ya, tutup Qur'annya. Iya, lo langsung bayangin dia. Silakan tutup Qur'annya. Bu, tutup, Bu. Ini kayak di sekolahan sama suruh tutup, ntar dulu. Dah, siap. Oke, kita baca bareng-bareng dulu. Gantian, saya dan bapak-bapak, ibu-ibu jawab ya. Jadi bergantian berseling. At-Takatsur, lanjut. Diikutin, dilanjutin. Ahlan wa sahlan Pak, tafadhol. Pak Iwan, geser dikit Pak Iwan. Ke sini. Ya. Foto silakan. Ya, kita mulai. Saya nyebutin, kemudian Bapak Ibu rame-rame. Nggak apa keroyokan pertama. Kalau tadi kan satu-satu, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. At-Takatsur. Berikutnya, ya. Kenak TK. Ya, baik. At-Takatsur. Ntar dulu, gantian. Ini dikasih gampang nggak mau. Ini berurut. Karena ini harus namanya apa? Bertahap. Ya, bertahap ngafalnya. Ulangi ya. At-Takatsur. Al-Humazah. Quraisy. Al-Kautsar. An-Nasr. Al-Ikhlas. Anas. Bisa kan? Gampang itu. Baik. Belum? Baik, sekarang tutup Qur'annya, tapi kita nggak nyebutin nama suratnya, tapi ngelanjutin dan harus berurut, ya. Satu ayat. Tutup, suruh tutup masih buka aja. Kita satu ayat, ya. Sambil ngecek ayatnya udah hafal belum, ya. Kalau belum hafal boleh pas, ya. Ya, kalau belum hafal boleh pas. Nah, nggak boleh buka Quran untuk melanjutkan ke surat berikutnya, surat apa. Jadi kalau surat itu udah selesai, ayat berikutnya berarti ayat pertama surat berikutnya. Paham ya? Nggak perlu disebut sampai ada bisik-bisik sehingga jadi diketahui, nggak perlu ya. Ini melatih ya kekuatan hafalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang lagi baca sambil ikuti dalam hati bacaan itu ya. Ikutin aja. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Basmalah. Kan langsung dipraktekin tuh. Mau lanjut, mau ikut Pak? Belum. Bismillah. Al-Humazah. Enggak ada. Pas, Bami. Basmalah, bismillah. Suratnya surat apa dulu, baru nyebut ayat pertama.
Ya, ayatnya. Ayat pertamanya. Kan udah tahu urutannya, ayat pertamanya apa? Itu An-Nasr. Ini Al-Asr. Cukup, lanjut Bu. Terus. Lanjut. Bismillah. Masa bismillah pas? Surat berikutnya lewat. Start dulu. Bukan, lewat. Balik lagi. Lanjut. Oh, jauh banget. Lanjut Bu Kristina. Bismillah. Yang lain diem aja. Jadi penolongnya itu di ayat pertama. Lanjut Bu. Bu Ina. Lanjut. Lanjut Bu Nur. Bu Haji. Lanjut. Habis alladzi jama'a malan wa 'addada. Yang lain jangan disebutin. Diam. Salah. Salah lagi. Lanjut. 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 Bagus. Terus. Fi apaan? Fi jidihah belum imasat. Fi pas. Tar dulu, ini berurut. Lanjut. Lanjut basmalah. Berikutnya. Ayo. Lanjut suratnya, ayat awal. Iya. Lanjut. Lanjut. Lanjut Bu, basmalah. Lanjut. Satu salah. Lanjut Bu. Udah lewat Bu, salah Bu. Lanjut. Pas. Bagus. Agak keras suaranya. Lanjut. Lanjut. Jadi kasih tahu. Biarin. Sama. Emang intinya clue-nya. Ulah baca. Jangan dikasih tahu biar. Lanjut. Lanjut Pak Budi. Lanjut. Barakallah. Biar Bu Ani, biar Bu Ani. Lanjut, Bu Ani. Lanjut. Terus. Ini ulang-ulang. Lanjut. Kita dengarkan ayat pertamanya. Lanjut. Terus.
Basmalah. Bagus, lanjut. Jangan diskusi, ayo. Udah itu. Ana. Belum. Lanjut. Bu Nur. Ayat pertama. Bismillah. Kita biarkan. Lanjut. Terus. Berikut. Lanjut. Terus. Terus. Lanjut. Ulang. Hanya ada dua, ha sama ha. Ulang. Fiji. Pas. Ulang. Ulang. Fiji. Masa langganan pas mul? Fiji diha. Nah, basmalah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Oh, enggak pas. Belum selesai ayat terakhir. Satu ayat lagi. Lanjut. Ini ngecek loh. Qurannya diangkat, Pak. Lanjut. Lanjut. Bacanya yang benar. Betul, bacanya wa min syarrin. Oh, ini ngapalnya harus diperbaiki. Syari apa? Basmalah. Lanjutin ya. Lanjut. Terus. Terus. Lanjut. Terus. Baik. Dari proses ini pelajaran apa yang bisa diambil? Yang pertama apa? Angkat tangan kemudian bicara. Dari proses tadi ya, at-takasur nih, pertama nama suratnya, kemudian ayatnya. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Satu. Taruh ya, mengingat, Bu. Murojaah, ngingat sama berdoa. Ada yang lain? Apa insight? Insight itu pelajaran yang bisa diambil apa? Oke, dengan kalimatnya ternyata. Nah, coba ternyata apa? Ada, kalau ternyata tuh berarti ada sesuatu yang nggak sesuai dengan ideal. Ternyata apa? Pak Budi, ternyata apa? Oh, ternyata kata dia selama ini meremehkan. Ya kan? Padahal ayat ini setiap Ramadan dibaca. Ya. Tapi standarnya itu bisa jadi kita cuma sekedar menikmati, ya, nggak pernah jadi pelaku. Jangan-jangan, ya, kita di rumah belum pernah dalam sholat lama kita itu membaca secara berurut surat-surat itu. Jangan-jangan, bukan cuma kemarin, tapi sepanjang hidup kita, ya. Bukan cuma kita, bisa jadi saya cuma melakukannya kalau jadi imam. Tapi kalau sendiri nggak pernah bacanya berurut. Ya. Sering-sering dibaca secara berurut. Nanti akan kebayang tuh letaknya. Ya. Saya ngafalin surat Yasin itu tidak dengan buku Yasin, tapi Quran seperti ini.
Ya, makanya setelah Yasin di bawahnya itu inna nahnu nuhyil mauta, balik kanannya itu wadrib lahum masalan, bawahnya itu mukromin, sebelah kanannya wa ma anzalna ala qaumihim min ba'dihim, balik lagi wa min ayatihim min ayati rabbihim, sebelah kanannya inna ashabal jannatil yauma fi syughulin, balik lagi awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'am, sampai bawah sampai selesai Yasin itu. Jadi kebayang tuh kalau lagi baca itu seperti, makanya rakaat pertama sebelah kiri gini, rakaat kedua wadrib lahum sampai mukromin, rakaat berikutnya inna ashabal jannah, berikutnya nanti kebayang. Maka salah satunya ketika Ramadan, coba deh pakai Quran khusus, Quran sendiri ya, dibawa dibaca, udah menghafalnya juga kayak gitu, nanti kebayang tuh ya. Secara teknis, walaupun ini teknis bukan berarti harus, enggak, tapi biasanya kalau kita udah dengan satu Quran itu nanti akan kebayang bacaannya ya. Saya biasanya pakai Quran ini yang hijau ya di rumah ya, Quran dari Arab, tapi bukan yang ini yang beda nih ya. Enggak, ini saya yang hadiah dari umroh yang haji gitu kan, pakai itu. Nah kemudian saya ganti dengan yang ini, hurufnya agak kecil, walaupun sama tata letaknya, sama-sama Madinah, itu beda. Ya, kemudian anak saya pakainya itu Quran hafalan. Quran hafalan itu ada warna-warnanya, itu beda lagi ya, merubah mindsetnya. Ya, saya dulu ingat tuh ngafalin surat Nuh, inna arsalna nuhan. Saya nggak pakai Quran ginian, itu waktu SMA. Ngafalinnya itu pakai buku yang cuma 1 juz 29 buat di kantong, tapi ada terjemahnya. Jadi ngafalnya tuh urutannya itu ya. Ketika ngebahas surat Ar-Rahman itu agak beda urutannya kalau yang Madinah sama yang Beirut nih ya. Kalau di sini misalnya yang Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain gitu kan, ternyata ada yang nggak di situ. Nah itu tergantung tuh nanti kalau kita ada di mana. Gitu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi sambut Ramadan dengan PR besar kita. Tadi ya, membuat hafalan kita tadi semakin baik. Nah, tadi ada yang walaupun baca cepat, baca lambat, tetap dengungnya harus dapet ya. Jadi jangan sampai baca cepat kemudian tata cara bacanya itu nggak diperbaiki. Baik ya, nah berikutnya kita masuk ke dalam sedikit bekalan ya buat kegiatan Ramadan kita ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, la'allakum ya. Ini adalah tujuan dari puasa, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya. Banyak karakter-karakter orang bertakwa itu yang harus kita raih. Dan setiap Ramadan itu kita diberikan ini. Nah, dalam surat kedua ayat 177 ya, ini banyak sekali sifat-sifat orang bertakwa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Bahkan kalimat akhirnya ulaikal ladzina shadaku, merekalah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Ini surat kedua 177. Awalnya dia ada sebelah kanan ya, paling atas. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, dan terus dengan sifat-sifat orang bertakwa. Kalimat akhirnya ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Merekalah orang-orang yang benar dengan imannya, wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang yang bertakwa.
Nah, dari sifat itu saya ingin kita fokus kepada bagaimana hablun minan nas, dari orang yang bertakwa. Karena sifat orang bertakwa di situ pertama, man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Itu tentang keimanannya. Nah, ada dua ayat kata di sana. Yang pertama, wa atal mala ala hubbi. Ciri orang bertakwa itu adalah atal mala ala hubbi, dia memberikan hartanya yang masih disenangin kepada siapa? Dzawil qurba, kepada kerabat. Mereka yang senang berinfak. Ya, ternyata infak yang paling utama itu adalah diawali kepada keluarga, nafkah maksudnya. Ya. Yang saya ingetin, jangan sampai kita dikenal royal sama teman-teman kita, tapi sama istri, sama anak sendiri kita medit. Ya, sama istri sendiri perhitungan, tapi sama istri orang cari perhatian, nraktir, ngasih hadiah. Halo? Ya, biasanya orang begini yang disebutnya senior, senang istri orang. Ini yang lihat orang gitu. Ini untuk bapak-bapak ya. Orang bertakwa itu, maka di awal coba dibaca terjemahnya. Silakan Bu Ani, dari yang memberikan hartanya. Dan orang yang iya. Kebajikan bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Iya, bukan cuma ritual sholatnya, bukan. Lanjut. Tetapi kebajikan ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Iya. Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Cukup ya. Jadi kita butuh penjelasan dari ini, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama. Maka kata Rasulullah SAW untuk para bapak-bapak, para laki-laki, para suami-suami itu ya, kita memberikan makan kepada istri itu sebagaimana apa yang kita makan. Ya. Jangan sampai kita itu menikmati ya kenikmatan dunia sementara sisanya baru kita berikan kepada istri kita. Ya. Jadi diawali seperti itu. Dan di Ramadan ini harus menjadi fokus kembali kita. Ya. Jangan sampai kebaikan-kebaikan kita adanya di luar-luar rumah kita, tapi orang di rumah kita itu enggak. Ya. Dan untuk para istri, ya, suami itu udah memberikan nafkah setiap hari sejak awal nikah. Jangan mudah tergoda dengan cuma orang yang memberikan hadiah sekali doang, kemudian melupakan jasa-jasa suaminya. Satu kalimatnya, iya, pas lagi ulang tahun ada yang ngasih hadiah paket dari siapa, nggak ada yang tahu gitu kan, di WhatsApp sama teman SMP-nya ya kan, laki-laki ya, suami orang ya kan ya, gue ingat ternyata ulang tahun lu, tumben keingetan ya kan, langsung seumur-umur gue hampir nggak pernah dikasih hadiah sama laki gue, lah nafkah tiap hari ya kan. Kadang-kadang nikmat yang kecil itu lupa kita mati rasa, baru sekali dikasih merasa gede, padahal kalau diakumulasi ya Allah jauh banget. Ini penting ya untuk penguatan. Makanya yang bapak-bapak, khususnya kita nih kaum laki-laki ya, kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu
saling mengasih hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya, maka jangan bosan-bosan ngasih hadiah. Hadiah nggak harus harganya mahal, enggak. Ya, isi saya tuh paling seneng kue pukis. Nggak pakai diminta, pulang kantor mampir aja tuh di pasar Musi di sono. Dia kalau sore itu ada tukang kue pukis. Cuman mampir doang, pulang bawa, senyum. Ya. Anak saya itu senang kerupuk kulit. Ya, kemarin yang pulang dari Jatinangor baru pulang. Teman saya ketemu cuma sebentar karena harus banyak ngajar kan. Saya ngajar, saya tuh pulang baru ketemu sebentar, saya ngajar ngaji. Pulang ngaji, saya langsung tuh cari kerupuk kulit. Jam 8:30 kita baru kumpul tuh di depan di ruang tamu, saya kumpulin, senyum. Kenapa? Karena merasa dispesialkan. Kerupuk kulit, ya Allah, itu yang 1000-an juga banyak ya. Tapi bukan masalah harga, merasa perhatian ya. Dan ini juga memberikan harta bukan bicara tentang nominal, enggak, tapi berbicara tentang bagaimana kita memperhatikan mereka ya. Karena dengan memberi itu yang akan menghadirkan rasa cinta, rasa sayang ya. Nggak harus besar ya. Kemarin ada teman mengkomparasi uang jajan anak, saya ketawa aja ya. Saya ngasih anak kan nggak banyak, seminggu cuma 2 kali ya. Ya, saya bilang emang uang jajan itu buat dia belajar mandiri menggunakan uang. Karena pada hakikatnya makan-makan itu biasanya itu kita bareng-bareng di keluarga. Di rumah ada snack, ada segala macam gitu kan, udah biasa. Cuman uang jajan itu buat itu. Sementara dia itu anaknya sekian gitu per hari. Saya bilang ya beda kita semangat edukasinya. Karena memberikan nafkah bukan cuma sekedar bicara kita, yang penting udah memberi, bukan itu doang ya. Tapi itu adalah salah satu sarana bahwa apa? Kita perhatian terhadap mereka. Baru kalau kita udah selesai, artinya memberikan kebaikan, kemudian radiusnya mulai kita lebarkan ke yang lain gitu. Jangan sampai orang kita perhatiin, keluarga sendiri enggak ya. Misalnya mohon maaf ya, ada nasi Jumat ya kan, kita ngasih tuh pinggir jalan gitu kan, sementara tetangga kita sebelah kita nggak pernah kita perhatiin ya. Ada tuh komunitas tuh ya, sampai Pak Ustadz mau gabung nggak komunitas kita nih, nasi Jumat kita di sini. Saya bilang saya enggak, saya tetangga aja cukup ya. Kenapa? Karena ketika terjadi sesuatu, mereka itu yang banyak memberikan perhatian sama kita. Ya mungkin tak punya, ya kita berikan perhatian juga kepada mereka. Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan kalau kita misalnya ingin memberikan sesuatu kepada tetangga, berbuat baik, mana yang paling dulu kita berikan kebaikan itu? Yang pintunya lebih dekat dengan kita ya. Itu yang harus banyak ya, kita berikan kebaikan sama kita kepada mereka. Nah, orang-orang yang bertakwa ternyata bukan orang yang egois. Dia punya semangat hablum minan nas, menjalin kebaikan sesama manusia, diawali dengan keluarga. Nah, baru luarnya itu kepada mana? Lingkungan. Baru itu nanti alam. Maksudnya apa? Semesta alam. Kalau dia nggak selesai terhadap diri dan keluarganya, gimana dia pengen bisa berkontribusi memberikan kebaikan orang yang lebih luas? Dan yang diberikan ada kalimat ala hubbi. Sering saya ingatkan, memberi yang berkualitas, memberi yang masih orang ketika diberi itu merasa senang, dan ketika kita mengeluarkannya kita sesuatu yang memang terbaik ya. Maka ada orang istilahnya itu kalau ada kumpul misalnya kemarin ya, bantuan Sumatera dan Palestina, ada tuh kalimatnya siapkan infak terbaik. Itu bukan cuma sekedar slogannya panitia, tapi memang Quran wa atal mala ala hubbi, kalau memberikan harta yang terbaik yang kita tuh memang masih suka. Dan masing-masing kita pastinya beda.
Karena yang pendapatannya sekian, ketika memberi, ya udah, dia sebatas, dia masih memang merasa itu berat, tapi dia yang memberi, itu dahsyat. Nah, kalau kita belum bisa, maka pantas kalau kita iri terhadap orang-orang yang bisa berinfak sedekah. Iri, tanamkan. Ya. Saya pekan lalu kan nggak bisa datang karena lembaga saya itu ada acara pengumpulan dana buat Sumatera dan Palestina. Ya, karena saya pimpinan kepala sekolah, maksudnya ya harus datang berarti lebih cepat. Udah gitu unit saya sama anak saya juga perform ya, tampil. Ya, karena saya nggak ada mobil, kalau misalnya hujan pengen pakai Grab tuh kadang-kadang nggak ada yang mau ngambil tuh. Rumah saya di dalam gitu kan. Saya waktu itu pengen kerja aja, mau ngantor. Ya Allah, nggak ada yang mau ngambil nih. Jadi harus ya. Nah, tak khawatir hujan, makanya saya siap-siap tuh udah pakai jas hujan. Ternyata betul gerimis kan waktu itu. Nah, ketika pengumpulan dana itu ada lukisan tuh di lelang tuh dari harga 2 juta lakunya bisa 7 juta. Yes. Ini buat dana kemanusiaan, silakan. Ada tuh kita buka 2 juta. Ada yang lebih, saya 2,5 juta ada. 3 juta ada. Iya loh, 4 juta ada. 5 juta ada. 5,5 ada. Iya, pada rebutan. Saya bilang, ya Allah, semangat untuk memberi. Ya. Tapi yang closing itu terakhir baru datang berapa lukisan? 100 juta. 100 juta. Ya, setengah hari dapat 732 juta kan ngumpulin dana buat Sumatera dan Palestina. Saya bilang, ya Allah, ternyata banyak orang-orang tuh yang memberi. Tapi pastinya kita terkesima 100 juta gitu. Padahal kita tahu, saya tahu kekayaan, bukan tahu jumlah kekayaan, maksudnya dia uangnya itu ya bisa jadi udah kategorinya udah T gitu, bisa jadi ya. Bukan kita remehkan juga, enggak, artinya gini, ketika ada yang besar kemudian ada yang ngasih 2.000, 3.000, jangan dihina, jangan diremehkan. Bisa jadi memang itu udah kemampuan dia, ya udah segitu bisanya, ya udah biarin aja ya. Maka ketika ada majelis taklim tuh, ini mohon maaf ya, ditetapkan iuran, saya nggak setuju. Saya bilang jangan pakai iuran tuh flat berarti. Kalau flat berarti yang mampu dapat ketentuannya kecil, dapatnya kecil. Kalau yang nggak mampu, kesian dia ikutin inian atas, kasihan. Ya, maka ada yang saya bilang, antum deketin aja personal, ente bisanya sebulan berapa, gitu. 5.000, ya udah. Aneh nggak bisa, ya udah selesai, gitu. Ya. Sampai ada sebuah majelis taklim, saya agak kaget juga, tuh, ya. Ketika acara penutupannya, mohon maaf ya, kita harus bicara memang. Ketika acara penutupan dia nggak datang, ya udahlah, udah lewat tuh masanya, meninggal beliau, ya kan, yang nggak datang tuh kan. Terus pas lagi acara takziah, saya kan ngisi ceramah. Anaknya minta maaf ke saya, Pak Ustadz, mohon maaf, Bapak nggak ikutan tawakufan waktu itu. Ya udah, nggak napa. Karena nggak punya duit Ustadz buat bayar waktu itu. Astagfirullahaladzim, kaget saya. Saya bilang sama waktu, nggak ada bayar-bayar yang ngaji. Saya kan nggak pernah ngarepin dibayar, saya bilang. Kaget juga dia. Sejak saat itu udah tuh, nggak ada bayar-bayar saya bilang. Ngaji. Nggak boleh nih yang kayak gini, gara-gara masalah duit orang nggak mau ngaji, saya nggak boleh kayak gini. Jangan dilembagakan yang begini. Kesel banget saya. Anaknya yang curhat ke saya, ya Allah, selama ini kita dapetin yang begini-begini, na'udzubillah. Gitu. Akhirnya baru tuh ketua berubah tuh programnya. Gitu. Dan saya nggak mau ngurus-ngurusin kayak gini, karena saya nggak mau keterikatan itu dengan masalah keuangan. Gitu. Ya. Coba Bu Ami, berapa tahun kita ngaji? Pergi haji berangkat tahun berapa? 2005. Pernah saya minjem uang sama ibu? Belum pernah sekalipun. Tanya Pak Dedi, pernah saya minjem? Nggak ada. Emang saya nggak punya utang saya puluhan juta. Tapi pernah saya minta-minta? Pernah ada yang saya pinjemin uangnya? Nggak ada.
karena bukan ladang itu bagi saya. Gitu. Sama yang udah dari mulai 2003 sampai sekarang bertahan, bahkan jamaah minjem sama saya nggak balik-balik. Ya, karena saya nggak pernah minta-minta. Mereka nganggap saya orang kaya. Sekali WhatsApp saya, Ustadz minjem duit dong 60 juta, bayangin tuh. Waktu SMS waktu itu, waktu SMS berarti kan belum ada WhatsApp tahun berapa tuh? Masih WhatsApp, masih SMS. Saya sampai nunjukin ke istri saya, Mi, ada jamaah mau minjem duit nih, berapa? 60 juta, pengusaha. Ya, karena jatuh temponya udah datang, gua nggak punya duit buat bayar tukang atau apa gitu kan, pengusaha properti lah. Ya, mohon maaf, nggak ada dana sekian, dia nggak tahu tabungan kita berapa gitu. Tapi kan nggak mungkin lah kita menjadikan ini ladang seperti itu, nggak boleh gitu. Ini penting ya buat kita semua, sehingga terus tanamkan keikhlasan. Nggak boleh ada orang nggak mau ngaji itu gara-gara masalah gitu. Ya, bahkan kalau yang nggak ada kita yang santunin, saya bilang. Ya, nggak mampu nih, udah kita kasih. Saya sampai sekarang tuh masih ada dana bulanan yang saya kasih kepada anggota jamaah yang nggak mampu. Kita kolekan, kita ini setiap minggu ketemu, tapi dia ngaji. Tapi memang karena nggak punya kemampuan, karena sakit, ada kita masing-masing per bulannya sekian ribu rupiah, siap. Udah, justru kita keluarin duit ya buat bantu. Biar apa? Dia tetap juga semangat ngaji, semangat melakukan kebaikan kayak gitu. Ya, gitu ya, Bu ya. Ya, jangan aib, malu. Ya. Karena semangatnya dari awal saya ngaji juga bukan karena salary. Ya, kalau pengen salary, Bu, pengajiannya saya tinggalin. Ya, banyak di Depok itu yang minta bulanan. Ya, minggu pertama sebulan di sini, minggu ya setiap Sabtu pagi itu banyak. Ya, cuma dari dulu emang saya udah di sini biasa aja, nggak ada masalah. Saya mohon maaf, saya biasa di Kerangan. Orang bilang jauh banget, sampai orang kaget bilang, di mana di Kerangan Purno? Jauh banget katanya. Sampai kemarin ada yang nanya, emang Ustadz kalau kesana lewat mana? Saya lewat sini Juanda, potong tuh pinggir tol, nanti masuk tuh Putri Tunggal, gitu kan? Ya. Itu kan gelap, emang kenapa? Biasa dari dulu, bukan cuma sekarang. Karena pengajian dulu per awalnya ba'da subuh juga ya, Bu ya. Sebenarnya itu jujur aja, awalnya tuh trap sebenarnya. Trapnya maksudnya apa? Biasanya orang nggak mau ngaji ba'da subuh. Kalau mau ngaji ba'da subuh, boleh, ya boleh lagi. Jadilah ngaji gitu. Bener, kan awalnya bukan saya ngajar. Ada kawan saya udah haji. Karena Pak Dedi itu mau berangkat haji itu, akhirnya saya suruh teman saya, pernah sekali datang waktu itu, sekali ya datang, berikutnya nggak datang lagi gitu. Iya, berikutnya tahu-tahu Pak Furqon katanya nggak datang lagi, astagfirullah. Mungkin kejauhan kali, padahal rumahnya sama-sama di Cimanggis. Dia belum haji. Yang satu lagi ada tuh, ya dia belum haji, rumahnya Cimanggis ini, mungkin kejauhan kali. Ya udahlah, saya aja bismillah. Ya bertahan ya. Udah berapa bulan kita ngaji, Bu Ami, berarti ya. Ya pakai bulan kan boleh, tinggal pengalinya aja. Biar nggak merasa tua gitu kan. Ya. Dari anak-anak saya masih kecil-kecil banget, 2005 ke 2004 kan terakhir anak paling kecil. Maksud saya, justru semangat kita semangat memberi. Apalagi semangat minta-minta, naudzubillah, nggak ada. Ya, ini orang bertakwa itu wa atal mala ala hubbi, dan semua ayat Quran itu bicara masalah keuangan, bicara bagaimana kita memberi. Nggak ada bicara tentang meminta. Ada ngambil siapa? Khud min amwalihim, itu bagi panitia zakat. Ya, bukan kita ngambil gitu kan, ya sebagai ustadz nih kan, ente zakatnya ke aneh, nggak ada. Gitu ya. Jadi ini harus kita luruskan. Nah, orang-orang bertakwa mental kita tuh mental memberi, ya, seberapapun ya. Jangan sampai kita mentalnya tuh ngarepin gratisan, maunya dikasih ya. Kalau dikasih ambil, itu hadiah. Kalau diberi terima, itu kita kepercayaan. Tapi kalau sampai minta-minta, naudzubillah, jangan sampai ya. Apalagi minjem ya, hanya memberi tak harap kembali, naudzubillah. Tenang, yang kita minjem orang kaya, paling juga kita digratisin, enggak ya.
Iya, saya pernah cerita kan ketika beli rumah tuh, bayangin aja rumah dibilang Ustadz silahkan cicilnya berapa saja per bulan, lunasnya sampai kapan saja silahkan. Saya sama istri nggak kayak gitu. Saya bilang sama istri, Bismillah ya, 4 tahun harus lunas. Bismillah. 4 tahun lunas, Pak. Yang penting kita punya azam. Jadi hampir setiap kalau saya punya uang, target saya melunasi. Itu. Nggak ada tuh vacation lah, liburan kemana-mana, nggak, itu bagian lain. Malu ya kita bergaya-gaya di sosial media, sementara masih ada utangnya gitu kan. Alhamdulillah qadarullah 4 tahun dan berulang 2 kali. Rumah yang kedua juga gitu di belakangnya, ketika dia bilang sekian ratus juta Ustaz ya, saya ngomong sama istri, gimana nih ya, udah bisa, Bismillah ya 4 tahun ya, kemarin bisa ya, Bismillah, udah qadarullah. Ya, karena walaupun dia baik, kita nggak memanfaatkan kebaikan orang lain. Ya, tapi semangat kita memberi. Ya, karena dengan memberi itu Allah yang akan ngasih kepada kita. Ya, suratnya surat apa? Surat Saba ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Katakanlah, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ya besutu membentangkan rizki liman yasha'u min ibadih, kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Wa yaqdirulah, dan Allah menyempitkan juga rezeki kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Ada orang yang Allah lapangkan, ada orang yang Allah sempitkan. Tapi kalimat di akhir itu indah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang engkau infakkan, Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur razikin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Ini yakin ini. Semangat memberi itu agar apa? Allah yang beri kepada kita, bukan semangat memberi agar dia balas kepada kita. Itu namanya riya. Ya, jangan-jangan syirik, naudzubillah. Karena tujuannya bukan karena Allah, karena orang lain. Tapi kalau kita memberi kepada siapapun silahkan, tapi mintanya in ajriya illa 'alallah, balasanku adalah nanti dari Allah. Ya. Kita ngasih ke orang kaya bukan semangatnya ntar kalau dia ngasih lebih besar, enggak, biarin aja. Nanti kalau nggak dikasih kecewa kita. Harta banyak nggak tahu terima kasih, ya kan? Gue kasih kue cake, emang kue bahasa Inggrisnya cake, ya kue cake, ya dia juga kue sebenarnya kan. Cuman bilang makasih ya, orang juga pada bisa lah, kecewa, kesel, nyebar kemana-mana, naudzubillah. Tapi kalau kita ikhlas, ya udah biarin aja ya, nanti Allah ganti dari arah-arah yang lain gitu. Nah, yang kedua, ini karena terakhir ini bekal ya. Yang kedua di ayat ini nih masih 177 berkaitan dengan hablum minallah, ini adalah ya, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, wal mufuna bi ahdihim. Mereka-mereka yang menepati janjinya idza ahadu, ketika mereka berjanji. Nah, ini nih yang kelihatannya kadang-kadang orang meremehkan. Hati-hati ya, janji setia suami sama istrinya, janji setia istri sama suaminya, ya kan? Gimana Pak Budi waktu awal nikah sama ibu? Ya kan? Sehidup semati sesurga, pas mulu, seneng Pak ya, kayak klop ya, maksudnya istrinya pas banget sama dia gitu kan. Iya pas banget ya. Kalau pas suwe udah meninggal dong, pas suwe udah lewat ya. Ya sehidup semati sesurga katanya kan, sampai kayak gitu ya. Tapi awal-awal, kira-kira janji itu kita jaga apa enggak dalam keluarga? Makanya kalau istilah itu akhadtumuhunna bi kalimatillah, engkau sudah mengambil janji untuk ngambil tanggung jawab itu dengan kalimat Allah, ya kan? Maka kita jaga itu terhadap Allah. Walfuna bi ahdihim, juga janji kita kepada manusia ya.
Kadang-kadang janji seorang tua kepada anaknya, ya kan? Makanya jangan umbar janji, tapi kasih surprise. Enak. Ya. Jangan udah nggak mau nempati janji pakai, ini nggak janji ya, emang nggak mau janji, udah jangan ngomong gitu, ngarepin itu namanya, udah diam aja. Tapi kasih surprise, ting, wah bahagia. Ya, ngasih kejutan. Nah, jangan sampai orang underestimate itu berpikir di bawah, nggak percaya ya jadinya sama kita. Kenapa? Karena terlalu banyak janji. Yang kemarin aja belum selesai ngomong lagi gitu. Nah, makanya hati-hati terhadap hutang kalau kita misalnya ada janji. Ya, jangan menghindar, datengin ngomong, minta maaf. Iya. Justru dengan kedewasaan seperti itu bisa jadi Allah akan memberikan bantuan dengan arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Saya pernah tuh punya pinjaman apa gitu ya. Oh nggak salah ya. Oh iya pernah. Ustadz nanti pulanginya sekian aja ya. Yang berikutnya ini hadiah buat Ustadz. Dia bilang. Karena kita on the track ngomong. Ya, saya nyicil. Saya minjem waktu itu buat kebutuhan emang kuliah anak saya kalau nggak salah ya. Waktu itu pas emang manajemen keuangannya agak lumayan crowded ya, agak susah juga. Saya bilang, waduh, ini harus bayar UKT segala macam. Akhirnya saya minta tuh di grup ya, kalau ada yang punya uang pengen dipakainya agak lamaan, boleh saya pakai nggak buat UKT, tapi saya foto biasanya tuh uang tunggakannya sekian ya, nanti habis bayar saya kasih tahu lagi. Karena ada orang, saya pernah minjemin nih buat seorang buat bayaran gitu kan, saya kasih saya feelingnya dia bilang maksimal jam 2 nih mau bayarnya, kasihannya saya kasih sekian juta waktu itu saya transfer. Belum lama kok ya, bulan lalu ya, bulan lalu Januari kemarin ya saya transfer karena kasihan buat bayar UKT gitu kan ya. Pinjamnya katanya jam 3 daftarnya terakhir, udah saya biarin aja. Saya habis ngaji, habis tilawah jam setengah 10 malam tuh, hampir jam 10 saya ingat, saya iseng nanya aja, boleh dong bukti bayarnya dikasih ke saya gitu. Siap Ustadz, OTW, baru ke ATM saat itu, malam itu. Bayangin tuh, berarti ada apa di situ, unsur apa? Dia bilang kan deadline jam 15, ya kan? Nah saya tuh udah kasih sebelum jam itu, udah saya transfer. Nah kemudian pas saya habis selesai tilawah, nggak tahu ya, habis tilawah aja di rumah, di kamar anak saya keingetan. Ya, kok kayaknya kurang nyaman sama nih orang gitu, jangan-jangan nggak pas nih. Saya WhatsApp, boleh dong ditransfer bukti bayarnya. Ini contoh ya, saya kan nggak sebutin nama ya, jadi sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Karena beliau bilangnya maksimal bayar hari ini jam 3 sore ya. Akhirnya saya transfer itu jam 13.34. Enggak. Saya transfernya itu jam 14.18. Ini masih ada nomor rekeningnya. Ya, udah tuh. Terus saya habis tilawah nih, jam 21.37 saya WhatsApp lagi. Kalau bukti bayar UKT-nya ada, bisa lihat ya, gitu. Saya cuma bisa lihat ya. Siap, OTW, kok OTW, gitu kan. Nah, ini jam 22.03, alhamdulillah, udah. Saya bilang, wah, nih kalau kayak gini nih bahaya. Ya, bahaya. Jangan-jangan kalau saya nggak tegur, bisa jadi buat yang lain ya, bukan buat itu. Alibi. Kata-kata. Ya. Janji, dusta, hati-hati. Orang-orang bertakwa itu Allah ingatkan, wal mufuna bi ahdihim idza adu. Kalau udah janji jam sekian ya udah. Masalah janji itu belajarlah dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail dalam suratnya, surat Al-Kahfi, surat Maryam, itu ada kisah, ada 2 ayat singkat.
wazkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Ya, cuma 2 ayat itu tentang Ismail, tapi dalam tafsirnya itu Nabi Ismail itu adalah orang yang menepati janjinya. Dia janji hari ini dia datang ke tempatnya, orang yang nggak ada ditungguin sampai besoknya orangnya baru datang lagi. Sampai kayak gitu. Kenapa? Karena dia pengen menepati janji. Saya tunggu di sini, ditunggu betul. Masya Allah. Ya. Kalau sekarang mungkin nggak sampai lebay kayak gitu. Ada WhatsApp, ya kan? Ya, bisa komunikasi. Kasih tahu aja kalau ada pembatalan. Ya, yang repot tuh nggak batal-batalin, nggak ngomong. Saya sebagai ustadz beberapa kali. Udah lama, Ustadz, nanti hari Sabtu tanggal sekian jam sekian ngisi materi ini. Siap, insya Allah. Saya siapin materinya, PPT-nya segala macam, udah selesai semua. Cuman pas waktu itu saya dari sini saya harus ngisi pengajian di Cipayung di Jembatan Serong. Setelah itu saya baru datang ke situ. Nah, sampai rumah saya nggak siap, maksudnya nggak bisa buka banyak. Saya bilang, saya kan nggak bawa laptop karena harus ngisi pengajian dan pakai motor repot. Saya bilang, tolong siapin laptopnya ya, gitu. Jadi pulang dari sini saya sampai rumah kan pakai mobil waktu itu, masih ada mobil, ganti motor. Nah, ganti motor saya WhatsApp dulu karena saya nggak bawa laptop ya, berat ya, hujan juga kok nggak salah kayak gitu. Tolong siapin laptopnya nanti ya. Baru dikasih tahu apa? Mohon maaf Ustadz, acaranya ditunda gitu. Astagfirullahaladzim. Dia bilang, ya Allah, kok segampang ini banget. Ya, saya dari sini lari ke sana, udah maksudnya kan ya lumayan juga gitu. Ya, ya. Ya lelah lah gitu kan, kelihatannya emang cuman di atas kertas mindahin ke sini kayak orang main catur gitu kan, ngangkat kuda aja kuat main catur kan. Ya kan? Ini dalam hati Insya Allah. Ya udah mau diapain lagi kayak gitu. Cuman ada kecewa. Kira-kira kalau besok disuruh lagi gimana kira-kira kita? Ya kita kan udah deh cari yang lain aja deh gitu. Ya. Kenapa? Karena nggak bertanggung jawab. Hati-hati masalah trust, masalah kepercayaan. Percayalah, kalau ini kita sering lakukan kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita, jangan-jangan itu yang menjadikan mereka nggak bahagia di dalam rumah kita. Gara-gara masalah-masalah yang kelihatannya sepele janji. Kan Bapak udah janji waktu itu. Iya ya, gitu. Kan Mama waktu itu udah ngomong begini. Oh iya ya. Nah ini karakter begini nih yang harus mulai kita perbaiki sebagai orang bertakwa. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Hadanallahu yakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kita Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Sebagaimana sabda Nabi, khairun nas man ta'ala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang usianya bertambah, amalnya makin baik. Kita makin solihah, keluarga kita makin sakinah mawaddah warahmah, suami makin ridha terhadap istri, istri juga merasa bahagia di bawah kepemimpinan suami. Anak-anak itu merasa orang tuanya sebagai teladan, dan kita sebagai orang tua merasakan anak-anak kita sebagai qurrata a'yun. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita saling mengikhlaskan menjelang Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saha namina?